Kitab Ibrani menggambarkan kehidupan kita bagaikan kita sedang dalam pertandingan. Untuk kita bisa mencapai garis akhir, untuk kita sampai kepada finishnya, untuk kita bisa memperoleh kemenangan dalam pertandingan iman kita hari-hari ini. Yang pertama, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Seseorang tidak akan mampu berlari maksimal dalam pertandingan jika dia memikul beban. Supaya kita bisa berlomba bertanding dengan baik dan benar untuk kita sampai kepada garis akhir di mana kita bisa menang bersama dengan Tuhan. Tidak ada cara lain selain kita memandang kepada Tuhan Yesus. Tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita hari-hari ini. Tapi mata iman kita tertuju satu-satunya hanya kepada Tuhan Yesus. Menjadi pertanyaan, kenapa harus tertuju kepada Tuhan Yesus? Iya, jawabannya adalah karena Yesus segala-galanya buat saya dan saudara. Karena Yesus adalah jaminan dalam hidup saya dan saudara. Karena Yesus adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber kemenangan dalam hidup saya dan saudara. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang keempat dan ayat yang kelima, firman Allah berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ayat yang kelima, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Cerita tentang Yesus berjalan di atas air, dan Petrus pun dengan tindakan iman dia berjalan di atas air. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Begitu Petrus mempercayai perkataan Tuhan, bahwa Tuhan datang berkata, ini aku. Ayat yang ke-29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini yang saya katakan tadi, mata iman kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Alkitab mencatat, Petrus keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air. Kenapa? Karena dia punya iman kepada perkataan Tuhan. Iman kita kepada firman Allah akan mendatangkan mujizat Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Mari mata iman kita tertuju kepada Tuhan seperti Petrus. Ketika dia dengar firman, dia percaya Yesus hadir, dia bertindak dengan iman. Tapi sayangnya, dari kasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Ketika Petrus merasakan tiupan angin, dia mulai takut, saudara, padahal dia lagi berjalan dengan iman, lagi mengalami mujizat kuasa Tuhan di atas air. Tapi ketika dirasakan tiupan, padahal saudaraku, masih di dalam perahu, angin itu ada, gelombang itu ada. Tapi Petrus tidak terpengaruh karena dia lagi fokus kepada Yesus dan perkataan Tuhan. Tapi ketika pandangan dia, situasi kan dia berubah kepada kondisi lingkungan yang ada, Alkitab berkata, muncul ketakutan. Itu sebabnya saya mau katakan, hari-hari ini jangan kita hidup dari apa yang kita rasakan. Jangan kita hidup dari apa yang kita dengar. Jangan kita hidup dari apa yang kita lihat, tapi hidup dari apa yang firman Allah katakan, saudaraku. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Saya bacakan firman Tuhan bagi semua. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Yesus adalah jaminan, karena dalam konteks
firman Tuhan ini lagi berbicara tentang imam-imam yang adalah manusia di zaman perjanjian lama. Tapi Yesus adalah imam satu kali untuk selama-lamanya. Dan Yesus telah mempersembahkan hidupnya. Dan dia telah menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Sekarang dia duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Sehingga Alkitab berkata, Yesus ada di samping Bapa di surga demi kepentingan kita umat manusia. Haleluya, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Yesus adalah jaminan buat saya dan saudara. Hari ini dia tidak hadir secara manusia jasmani, tapi hari ini ada firman dan roh Allah bersama dengan saya dan saudara. Jika kita mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup saya dan saudara lewat kuasa firman dan roh di tengah situasi hari ini, kita akan tenang menghadapinya, saudara. Dunia butuh Yesus, ya. COVID-19 perlu diselesaikan dengan darah anak domba Allah. Seperti Israel ketika mereka di setiap pintu rumah mereka ada percikan darah, tidak ada pemusnahan. Saya percaya kuasa darah anak domba Allah akan memberikan perlindungan buat setiap kita orang yang percaya kepada-Nya. Karena Yesus adalah jaminan di atas segala-galanya. Tuhan Yesus